Halo, perkenalkan nama saya Dinda Fatata Bajramaya. Saya berasal dari kelas MB 4606 dengan NIM 14012201007. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, yakni optimasi fungsi dengan dua variabel independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dengan tanpa syarat, di mana digambarkan dengan fungsi y sama dengan f dalam kurung x, z, di mana y merupakan variabel independen dan x, z merupakan variabel independen. Lalu untuk optimasi fungsi ini, kita menetapkan aturan untuk menetapkan nilai maksimum atau minimum. Nah, cara untuk menetapkan nilai maksimum atau minimum ini kita menggunakan dengan dua tahap, yakni yang pertama kita akan mencari titik stasioner, di mana kita akan mencari turunan pertama dari fungsi ini. Di sini kita gambarkan untuk mencari titik stasionernya. Yang pertama, titik pertama yaitu dengan do f per do x lalu do f per do y sesuai dengan jumlah variabel independennya, yaitu x dan z. Lalu ketika sudah menemukan nilai dari turunan pertama ini, kita akan mengeliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai x dan y. Lalu setelah menemukan nilainya, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni untuk mengecek titik stasioner apakah dia termasuk ke maksimum atau minimum. Dengan salah satu caranya adalah menentukan turunan kedua. Nah, untuk mengecek ke titik stasioner ini, kita menetapkan syarat determinan, di mana rumus determinan ini adalah do kuadrat f per do x kuadrat dikali dengan do kuadrat f per do y kuadrat dikurang dengan dalam kurung do f per do x do y kuadrat, dengan aturan di mana determinan ini nilainya harus lebih dari 0, karena apabila nilai hasilnya determinan ini kurang dari 0, kita tidak bisa melanjutkan, karena untuk menentukan atau membuktikannya butuh komputasi yang tinggi. Lalu jika sudah terbukti bahwa D lebih besar dari 0, maka kita bisa menentukan nilai maksimum, nilai minimum. Syaratnya nilai kita jadi nilai maksimum jika do kuadrat f per do x kuadrat dan do kuadrat f per do y kuadrat itu lebih kecil dari 0, dan nilai minimum jika do kuadrat f per do x kuadrat dan do kuadrat f per do y kuadrat lebih besar dari 0. Oke, lanjut ke contoh soal. Selanjutnya kita di sini memiliki fungsi total cost, yakni 2qx kuadrat plus 4qx kali ky plus 4ky kuadrat. Di sini kita akan mencari nilai max atau min dari fungsi di atas, dari fungsi tc ini. Lalu untuk seperti yang di penjelasan tadi, kita memasukkan tc ini ke rumus untuk optimasi fungsinya, yakni tc sama dengan f dalam kurung qx, ky. Lalu lanjut ke tahap yang pertama untuk menentukan nilainya. Yang pertama kita akan mencari titik stasioner, yakni kita akan mencari turunan pertama dari fungsi ini, dimana yang kita cari pertama dtc per dqx. Kita lihat pertama, turunan pertamanya 2qx kuadrat adalah 4qx. Lalu turunan dari qx terhadap ky, di sini ky kita hapus menjadi 4 qx kita hapus menjadi hanya 4ky. Di sini menjadi plus 4ky. Lalu karena syarat do tc
per do qx ini harus 0, maka fungsinya menjadi 4qx plus 4qy sama dengan 0, disederhanakan menjadi qx plus qy sama dengan 0. Lalu titik yang kedua, do tc per do qy. Di sini kita lihat ini menjadi 4qx ditambah turunan kedua dari 4qy kuadrat, yakni menjadi 8qy. Sama, syaratnya harus sama dengan 0 dan disederhanakan 4 dan 8 menjadi qx plus 2qy sama dengan 0. Lalu setelah ini kita melakukan eliminasi 1A dan 2A menjadi qx plus qy sama dengan 0, qx plus 2qy sama dengan 0. Untuk mengeliminasi ini kita akan kurang, qx nya jadi 0, sisa qy yakni min qy sama dengan 0, maka qy adalah 0. Lalu setelah kita mendapatkan nilai qy, kita mensubstitusi nilai qy ini ke persamaan yang pertama menjadi qx plus qy sama dengan 0, qy nya 0 menjadi qx plus 0 sama dengan 0, maka qx sama dengan 0. Jadi nilai qx dan nilai qy adalah 0. Setelah kita mendapatkan kedua nilainya, lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni cek titik stasioner apakah dia termasuk ke maksimum atau minimum. Kita melakukan dengan cara membuktikan bahwa determinan lebih besar dari 0. Lalu yang pertama kali kita cari yakni turunan keduanya sebelum kita memasukkan ke rumus determinan. Yang pertama, turunan kedua do kuadrat tc per dqx kuadrat. Lalu yang kedua, do kuadrat tc per do qy kuadrat. Dan yang terakhir, do kuadrat tc per do qx do qy. Ini yang pertama, turunan kedua dari turunan keduanya yaitu menjadi nilainya 4. Lalu turunan keduanya untuk do kuadrat tc per do qy kuadrat adalah 8. Lalu do kuadrat tc per do qx do qy adalah 4. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari turunan keduanya, kita memasukkan ke rumus determinan, yakni determinan sama dengan do kuadrat tc per do qx kuadrat dikalikan do kuadrat tc per do qy kuadrat dikurang dengan dalam kurung do tc kuadrat per do qx do qy dalam kurung kuadrat. Di sini karena kita sudah mendapatkan nilai turunan keduanya, kita langsung memasukkan saja 4 dikali 8
dikurang dengan 4 kuadrat. Di sini 4 kali 8 32 dikurang dengan 4 kuadrat 16. 32 kurang 16 menjadi 16. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan bahwa nilai D determinan adalah 16, berarti terbukti bahwa D lebih besar dari 0, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni membuktikan bahwa untuk menentukan nilainya menjadi maksimum atau minimum. Selanjutnya, untuk menentukan bahwa fungsi TC ini memiliki nilai minimum atau maksimum, kita membuktikannya dengan cara kita melihat dari turunan kedua dari QX dan turunan kedua dari QY ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, karena 4 dan 8 lebih besar dari 0, maka TC memiliki nilai minimum dengan nilai QX tadi sama dengan 0 dan QY juga 0. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Azara dari MB 4606 dengan NIM 1401220119 dari kelompok 4. Di sini aku akan menjelaskan materi matek, yaitu tentang biaya marginal. Jadi sebelum aku menjelaskan rumus-rumusnya, aku ingin menjelaskan pengertian biaya marginal. Jadi biaya marginal itu adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasanya diproduksi. Jadi di sini rumus biaya marginal yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Jadi aku akan menjelaskan apa aja itu TC, MC atau Q. Jadi MC itu marginal cost, delta TC total cost, delta Q yaitu quantity. Jadi aku akan masuk ke contoh soal. Jadi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Jadi MC sama dengan dou F per dou X, karena kan dia turunan kan. Jadi 2Ax ditambah B. Dari mana mereka didapat? Dari sini 2 dikali Ax, turun dia ke sini 2X ditambah B. Ini adalah contoh soal yang lain, yaitu sebuah perusahaan memproduksi barang dan menjual produk dengan TC sama dengan 0,1 Q kuadrat ditambah 5 Q ditambah 1000. Tentukanlah yang pertama itu A, fungsi biaya marginalnya. Yang kedua itu tentuin fungsi biaya rata-ratanya. TC, MC, dan AC jika barang yang terjual 6 unit. Jadi kita buat diketahuinya dulu. Jadi yang diketahui itu yaitu TC. Yang ditanya itu ada 3. Yang pertama itu kita mencari MC-nya, terus mencari AC, yang ketiga cari DC, MC, AC jika yang terjual 6 unit. Oke, yang pertama kita cari MC. Jadi MC itu rumusnya yang tadi yang udah dijelasin, delta TC per delta Q. Terus dia diturunin, jadi MC sama dengan dou TC per dou Q. Jadi dou TC itu sama dengan 0,2 Q ditambah 5. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari turunan dari yang si TC ini, fungsi TC ini. Jadi 0,1 Q kuadrat
dapatnya jadi 0,2 Ki. Terus yang ditambah 5 Ki itu Ki-nya nggak diturunin, jadi 5 aja yang diturunin. Terus kita yang kedua yang itu kita cari yang AC. Jadi AC itu TC per Ki. Kita masukin fungsi yang tadi. Jadi 0,1 Ki ditambah 5 Ki ditambah 1000 per Ki. Jadi sama dengan AC sama dengan 0,1 Ki ditambah 5 ditambah 1000 Ki. Lanjut ke sini. Berarti yang ketiga yaitu cari TC-nya, TC, MC, dan AC. Jika yang terjual produk itu 6 unit. TC sama dengan 0,1 kuadrat ditambah 5 Ki ditambah 1000. Jadi kita tinggal masukin yang 6 unit itu ke dalam Ki. 0,1 kali 6 kuadrat ditambah 5 dikali 6 ditambah 1000. Jadi 3,6 ditambah 6 kali 5 30 ditambah 1000. Jadi totalnya 1033,6. Terus kita cari MC-nya. MC tadi yaitu 0,2 Ki ditambah 5. Jadi 0,2 dikali 6 ditambah 5 hasilnya yaitu 6,2. Terus lanjut yang cari yang AC. Berarti AC sama dengan 0,1 Ki ditambah 5 ditambah 1000 per Ki. Jadi 0,1 dikali 6 ditambah 5 ditambah 1000 per 6. Jadi 0,1 dikali 6 yaitu 0,6 ditambah 5 ditambah 1000 dibagi 6 yaitu hasilnya 6,66. Jadi 0,6 ditambah 5 ditambah 166,66 itu hasilnya 172,26. Ya. Sekian dari aku. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naufal Isa dari MIP 4606. Di sini aku akan jelasin tentang materi mengenai turunan parsial. Jadi apa sih guys turunan parsial itu? Jadi turunan parsial itu adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Di sini sudah ada do f per do x atau turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y. Oke, jadi di sini aku udah punya contoh soal di sini. Fungsi f, x dan y sama dengan 8x kuadrat plus 6xy plus 12x plus 7y. Jadi di sini kita pakai yang ini guys. Do f per do x sama dengan 16x plus 6y plus 12. Jadi 16x ini dapat dari 8 yang 8 kali 2 yang diturunkan dari 8x kuadrat. 8 kali 2 kan 16. Terus 6y kita dapat dari turunan 6xy, kemudian plus 12 dapat dari turunan 12x. Kenapa yang 7-nya nggak dimasukin? Karena tidak terdapat variabel x di 7y. Selanjutnya kita lanjut ke yang do f per do y. Do f per do y dengan 6x plus 7. Nah, sama kayak tadi, karena di sini nggak ada turunan variabel y, jadi yang diturunkan langsung ke sini 6x plus
7Y. Sama 12X kan terdapat variabel Y, jadi ini udah hasilnya. Oke, kita lanjutkan operasi pembagian pada turunan parsial. Jadi di sini sudah ada rumus. U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Udah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada fungsi f x dan y sama dengan 6x plus 4 per y min 2. Di sini pembilangnya kita misalkan u, sedangkan penyebutnya kita misalkan sebagai v. Selanjutnya kita akan menentukan u v dan dari variabel x dan y. Kita ambil aja dari sini 6x plus 4 langsung x plus 4 dan p sama dengan yang ini kita lakukan y min 2, kemudian u aksen. Karena ini variabel x jadi diambil yang variabel x nya berapa? 6x jadi diambil 6. Kemudian p aksen karena di sini tidak terdapat variabel x jadi ditambah. Kemudian yang bagian u v dan dari variabel y sama kayak tadi, x v nya kita masukin lagi sama guys, dan u aksen karena di u nggak ada variabel y jadi kita mau, kemudian v aksen dengan 1. Selanjutnya kita akan mengoperasikan kayak yang di awal guys, do f per do x dan do f per do y menggunakan rumus ini. Jadi di sini do f per do y do x sama dengan kita masukin aksen yang bagian x 6, kemudian v y min 2 terus u nya 6x plus 4, jangan lupa dalam kurung karena ini ada min 6x plus 4, terus v aksen dengan 0 per v kuadrat ini kemudian min 2 kuadrat sama dengan, terus kita operasikan kuadrat ini karena 6x plus 4 kali 0 jadi 0, kita buang, kemudian di sini bisa dicoret dulu, jadi hasilnya 6 per y min 2. Selanjutnya kita menghitung yang do f per do y sama dengan, sama pakai rumus ini, u aksen yang bagian y yaitu ini 0 masukin v y min 2, kemudian u 6x plus 4 6x plus 4, terus v aksen 1 per sama kayak tadi v nya kuadrat jadi y min 2 kuadrat terus kita ambil. Oke, karena ini kali 0 jadi habis, kemudian kita masukkan karena ini minus jadi kita 6 ini 6x tinggal masukin y min 2 kuadrat. Oke, kita hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarika Janifah dari kelas MB Fatam 06 dengan ini 140 122 3145. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks.
Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Matriks ini terdiri dari beberapa dimensi, ada yang 3x3, tiga, empat, dua, enam, satu, lima, dua, tiga. Dan ada yang 2x2. Satu, tiga, empat. Nah, matriks ada 3 operasi. Yang pertama itu ada pertambahan. Nah, misalnya yang pertambahan satu, dua, empat, lima. Ditambah 3, 6, 7, 8. Sama dengan 1 ditambah 3, 2 ditambah 6, 4 ditambah 7, 5 ditambah 8. Terus 1 ditambah 3 kan 4. 4 ditambah 7, 11. 2 ditambah 6, 8. 5 ditambah 8, 13. Yang kedua itu yang pengurangan. Misalnya 5, 1, 4, 6, 2, 2, 9, 3, 5 dikurang 2, 5, 1, 3, 6, 5, 4, 7, 9. Sama dengan ini jadi 5 dikurang 2, 6 dikurang 3, 9 dikurang 4, terus 1 dikurang 5, 2 dikurang 6, 3 dikurang 7, 4 dikurang 1, 2 dikurang 5, dan 5 dikurang 9. Sama dengan 5 dikurang 2, 3, 6 dikurang 3, 3, 9 dikurang 4, 5, 1 dikurang 5, min 4, 2 dikurang 6, min 4, 3 dikurang 7, min 4, 4 dikurang 1, 3, 2 dikurang 5, min 3, 5 dikurang 9, min 4. Nah, yang terakhir itu operasi perkalian. Contohnya 1, 3, 4, 5 kali 5, 8, 7, 3. Sama dengan jadi 1 dikali 5 ini ya, terus ditambah 4 dikali 8
Lalu 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 8, terus 1 dikali 7 ditambah 4 dikali 3, terus 3 dikali 7 ditambah 5 dikali 3. Terus ini 1 dikali 5 ditambah 4 kali 8 32, 3 dikali 5 15 ditambah 10, terus 1 dikali 7 7 ditambah 4 dikali 3 12, 3 kali 7 21 ditambah 15. Nah, ini jadinya 5 ditambah 32 itu kan 37. 15 ditambah 40 55. 7 tambah 12 jadi 19. 21 tambah 15 36. Sekian dari saya, terima kasih.